Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum sekolah dasar di dunia. Jangan lupa like, komen, dan share. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, telaah dan pengembangan kurikulum di SD dengan dosen pengampu Ibu Asih Utami, SPD MPD. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan saya Dila Cindy Antika dengan NIM 213020212024. Mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel A Angkatan 2021. Dalam pelaksanaannya, kurikulum terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan tuntutan perkembangan zaman. Pembaharuan kurikulum terus dilakukan mengingat fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berlangsung. Kurikulum di setiap negara berbeda-beda. Hal ini bergantung kepada kondisi dan tujuan negara tersebut. Namun, pada hakikatnya, kurikulum memiliki tujuan untuk membantu pelaksanaan pendidikan, agar pendidikan lebih terarah sehingga tercapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Berikut ini penerapan kurikulum sekolah dasar di dunia yang dilakukan oleh negara Finlandia, Jepang, Australia, Kanada, dan Norwegia. Baik teman-teman, mari kita lihat bagaimana sistem kurikulum yang diterapkan di 5 negara tersebut. A. Sistem kurikulum sekolah dasar di Finlandia. Di Finlandia ada 5 tingkatan. Yang pertama, Early Childhood Education and Care atau TK. Yang kedua, Pre-Primary Education untuk peserta didik yang berusia 6 tahun. Yang ketiga, Primary School atau SD untuk peserta didik yang berusia 7-12 tahun. Yang keempat, Lower Secondary School atau SMP untuk peserta didik yang berusia 13-16 tahun. Yang terakhir, Upper Secondary School atau SMA untuk peserta didik yang berusia 17-19 tahun. Primary School atau sekolah dasar. Kurikulum nasional dibuat oleh pemerintah, berisi garis besar yang harus diajarkan di jenjang sekolah dasar. Sedangkan kurikulum lokal dibuat oleh sekolah, di mana dituliskan secara rinci tentang bagaimana guru mengajar dan topik apa yang harus diajarkan di SD. Sifat kurikulum ini berbeda, tergantung dengan sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, otonomi guru. Setiap guru di Finlandia minimal harus bergelar master alias S2. Guru dianggap sebagai orang yang ahli di bidang pendidikan. Jadi, setiap guru berhak dan bisa mengatur topik-topik yang akan mereka ajarkan kapan saja, bagaimana bahan-bahan ajarnya, dan bagaimana mereka menyampaikan materinya. Dalam satu mata pelajaran itu, bisa ada beberapa guru per jenjangnya. Guru-guru tersebut akan bekerja sama dan membentuk jadi satu tim. Sistemnya juga fleksibel, maksudnya, jika guru matematika kelas 5 SD tidak mengajar sampai habis materi yang seharusnya diajarkan, mereka bisa meminta guru kelas 6 SD untuk melanjutkannya. Jadi, tidak ada materi yang terlewatkan. Selain itu, guru mempunyai tanggung jawab penuh dan hak dalam menilai siswanya. Artinya, guru bisa menilai anak sesuai standar mengajar mereka, baik dalam hal faktor belajar anak dan perkembangan anak. Sistem belajar mengajar. Yang pertama, anak bisa memasuki primary school ketika berusia 7 tahun. Semua biaya sekolahnya gratis, termasuk uang sekolah, uang buku, alat tulis, kebutuhan proyek, dan makan. Yang kedua, jumlah mata pelajarannya tidak sebanyak di Indonesia. Yang ketiga,
Jam sekolahnya juga hanya 5-7 jam per hari, tergantung dari tingkat kelasnya. Itu sudah termasuk jam istirahat. Di Finlandia ada aturan, setiap 45 menit anak masuk belajar. Kemudian anak itu berhak mendapatkan 15 menit untuk istirahat. Yang keempat, di Finlandia itu mementingkan proporsi guru dan murid. Jadi, sebisa mungkin di dalam kelas tidak terlalu banyak murid agar semua murid bisa diperhatikan sepenuhnya oleh guru. Jadi, dalam satu kelas bisa terdapat 15-20 orang murid. Yang kelima, guru itu sebagai fasilitator bagi peserta didik. Yang keenam, tidak ada sistem ranking atau peringkat di dalam kelas. Yang ketujuh, menerapkan inclusive education di mana anak-anak pintar, sedang, dan berkebutuhan khusus dijadikan satu kelas. Jadi, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Guru wajib menyesuaikan bahan ajar, tugas, dan ujian berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak atau peserta didiknya. Yang terakhir, setiap anak itu tidak diporsir untuk mencapai kemampuan yang sama. Anak-anak mempunyai banyak waktu bermain dan mengeksplor diri mereka sendiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu, mereka tidak diberikan PR yang banyak. B. Sistem kurikulum sekolah dasar di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang berbasis pada budaya pendidikan keluarga atau the education system in Japan based on family. Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama digolongkan sebagai compulsory education. Kemudian, pendidikan sekolah dasar umumnya hampir sama dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang membedakan hanya mata pelajaran umum, tata cara kehidupan, sehingga anak menjadi mandiri yang diajarkan di kelas 1 dan 2, agar lebih memfokuskan kegiatan bermain di dalam kelas. Pembelajaran bahasa Jepang dan matematika mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Untuk pelajaran moral diajarkan oleh guru 1 jam per minggu. Menerima siswa yang berusia 6 tahun dengan jumlah mata pelajaran bervariasi, yaitu 850 jam pelajaran per tahunnya. Pada 3 tahun pertama di sekolah dasar, tidak diadakan ujian. Semua siswa naik kelas. Kemudian penilaian berasal dari tugas yang diberikan oleh guru. Sekolah berlangsung dari hari Senin sampai Jumat, dimulai pada pukul 8 pagi sampai 4 sore. Pendidikan estetik seperti belajar musik. Pola unik pendidikan di Jepang ada 5. Yang pertama, pada 3 tahun pertama di sekolah dasar tidak ada ujian. Yang kedua, pendidikan norma dan sopan santun paling utama diajarkan sejak pendidikan dasar. Yang ketiga, Kyusuko berarti sekolah menyediakan makan siang bagi siswa. Yang keempat, tidak ada petugas kebersihan sekolah, karena kebersihan sudah menjadi tanggung jawab guru dan siswa. Yang kelima, seni merupakan mata pelajaran utama. C. Sistem kurikulum sekolah dasar di Australia. Sistem pendidikan Australia berbeda dengan kebanyakan negara lainnya. Dengan adanya Australian Qualification Framework atau AQF, didirikan pada tahun 1995. AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional. Primary school untuk peserta didik yang berusia 6-7 tahun tergantung negara bagiannya. Sistem pendidikan di Australia tidak mengenal yang namanya tidak naik kelas.
karena mata pelajaran yang diambil sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sistem excursion yaitu kegiatan sekelompok siswa yang mengunjungi suatu tempat sambil belajar. Pendidikan dasar di Australia lebih ditekankan sebagai pondasi untuk mengenali diri sendiri dan pengembangan sikap. Murid mendapat waktu istirahat sekitar 2-3 jam setiap hari. Selama istirahat, murid dibebaskan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian, pemberian reward akan diberikan pada anak-anak berperilaku baik yang nantinya jika dikumpulkan dapat diuangkan untuk kebutuhan bakat dan pengembangan diri siswa. D. Sistem kurikulum sekolah dasar di Kanada. Kanada tidak hanya memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Dengan The Master Portal memeringkatkan di tempat ke-7. Elementary School atau sekolah dasar tidak ada sistem ranking dalam raport. Dengan menggunakan sistem kuartal, raport diterima setiap 3-4 bulan sekali. Setiap harinya, peserta didik belajar efektif selama 5 jam dengan porsi terbesar pelajaran bahasa dan matematika. Masing-masing berlangsung selama 1-2 jam. Orang tua secara bergantian bertemu guru selama 15 menit untuk membahas pencapaian si anak serta kendala yang dihadapi di dalam kelas. Kurikulum di sekolah dasar menekankan pada mata pelajaran matematika, pengetahuan sosial, sains, dan seni. Mata pelajaran untuk anak kelas 1 sekolah dasar meliputi bahasa, Prancis, dan Inggris, karena Montreal kota bilingual. Matematika, gimnastik atau olahraga, seni musik, dan kesenian atau prakarya. Setiap hari Jumat, anak sudah diberi jadwal detail tentang pelajaran dan PR untuk minggu berikutnya. Kemudian orang tua diminta untuk membantu anaknya belajar dan setiap sore harus menandatangani buku PR atau pekerjaan rumah. E. Sistem kurikulum sekolah dasar di Norwegia. Sistem sekolah dasar Norwegia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sekolah dasar atau barneskole untuk usia 6-13 tahun. Sekolah menengah pertama atau ungdomsskole untuk usia 13-16 tahun. Dan sekolah menengah atas atau videregående school untuk usia 16-19 tahun. Barneskole atau sekolah dasar. Semua pendidikan di Norwegia pada dasarnya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Meski ada ujian atau ulangan, sekolah dasar di Norwegia tidak mengenal sistem nilai dan peringkat. Kemampuan siswa dinilai dari persentase atau poin dari keseluruhan soal. Di sekolah dasar dan menengah pertama, siswa memiliki satu kurikulum bersama. Pendidikan dasar dan menengah di Norwegia wajib membutuhkan waktu 10 tahun untuk selesai dan dibagi menjadi sekolah dasar kelas 1-7 untuk usia 6-13 tahun. Materi yang diajarkan umumnya meliputi pengetahuan umum, budaya, dan etika. Pada tahun pertama sekolah dasar, anak-anak dikenalkan pada permainan-permainan yang berbentuk pendidikan sosial dan belajar berhitung. Sementara tingkat ke-2 sampai ke-7 untuk umur 3-13 tahun, anak-anak sudah dibiasakan dengan matematik, sejarah, bahasa lokal, Inggris, serta olahraga. Dari hasil kajian dan pembahasan tentang perbandingan kurikulum dari 5 negara tersebut, Finlandia, Jepang, Australia, Kanada, dan Norwegia, dapat disimpulkan bahwa
Dari kelima negara, sistem manajemen bersifat gabungan antara desentralisasi dan sentralistik. Kurikulum masing-masing negara disusun oleh Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum atau menambah kurikulum lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan permintaan siswa. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang memasukkan kurikulum lokal tetapi tidak berhubungan langsung dengan permintaan siswa. Seperti kurikulum lokal yang hanya terbatas pada bahasa daerah, seni, dan lain-lain untuk memberikan peluang masa depan pada siswa. Sistem kurikulum hendaknya lebih fleksibel dan daerah dapat memasukkan kurikulum lokal yang bersifat kreativitas sesuai kondisi daerah masing-masing, seperti kurikulum lokal pertanian, perikanan, perkebunan, teknologi, dan lain-lain. Tidak hanya sebatas kurikulum seperti bahasa daerah atau bahasa asing yang selama ini banyak dimunculkan, sehingga tidak berpengaruh terhadap lapangan kerja dan tidak memberikan jaminan untuk kehidupan, serta pekerjaan siswa setelah tamat sekolah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.